Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor NHICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor NHICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Penggunaan dana desa Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir tahun anggaran 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan pertanian berupa pengaspalan jalan dengan lapen yang berada di Dusun 3 dan Dusun 1 dikerjakan asal jadi dan diduga hingga saat ini belum siap dikerjakan. Diduga sejumlah dana desa di desa ini telah diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Berdasarkan data yang kami terima, dari Direktur Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor dan NHICW disebutkan bahwa pada tahap 2 tahun 2023, desa ini menganggarkan dana desa sebanyak Rp367 juta lebih untuk pekerjaan pengaspalan jalan dengan lapen di Dusun 3 dengan panjang sekitar 348 meter. Selanjutnya, pada tahap 3 tahun 2023, desa ini kembali menganggarkan dana desa sebanyak Rp547 juta lebih untuk pekerjaan pengaspalan jalan dengan lapen di Dusun 1 sepanjang kurang lebih 200 meter. Lalu di Dusun 3 terdapat perkerasan jalan dengan underlock sebanyak kurang lebih 200 meter. Diduga bangunan underlock ini merupakan bagian dari pengaspalan jalan dengan lapen yang berada di Dusun 1, namun belum selesai dikerjakan. Selain belum selesai dikerjakan, diduga telah terjadi pengurangan volume agregat dan pemadatannya, serta pengurangan volume aspal lapen pada pelaksanaan pekerjaan ini. Sehingga publik menilai bahwa pengelolaan dana desa Desa Hariara Pintu tahun anggaran 2023 ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Penggunaan dana bantuan biaya operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, kendati mendapat dana BOS mulai tahun 2022 hingga tahun 2023 yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, namun saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini hancur lebur. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor dan NHICW disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2022 dan 2023 sekolah SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini mendapat bantuan dana BOS hingga 300 juta rupiah lebih. Dan untuk tahun 2022 dan 2023, kepala sekolah ini telah menganggarkan dana BOS sebanyak 49 juta rupiah lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, 49 juta tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah terjadi pada bangunan gedung SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini kondisi fisik bangunan gedung dan mobiler sekolah SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini hancur lebur. Karena itu publik menduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Patut diduga bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 4 Pintu Pohan Meranti ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS di sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan pembiaran dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba. Pelaksanaan pekerjaan jalan batas Kabupaten Dairi Dolok Sanggul oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 B2PJN Provinsi Sumatera Utara atau MYC yang dikerjakan oleh PT SI dengan konsultan pengawas PT AKKSO, PT SIDI, PRDC senilai 87 miliar rupiah lebih saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya mutu aspal hot mix dan volume campuran material semen yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix dan volume campuran semen yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Saat ini kendati baru berumur sekitar 1 tahun 3 bulan,
Warna permukaan aspal hot mix ini sudah pudar menjadi warna putih keabu-abuan, berpori, dan kasar. Padahal pada spesifikasi umum 2018 tentang jalan dan jembatan disebutkan bahwa aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan harus mulus, sementara warna aspal haruslah hitam. Hal ini diduga disebabkan oleh volume campuran material aspal tidak sesuai terhadap volume material aspal pada job mix formula, sehingga butuh pengujian mutu laboratorium kembali. Demikian juga dengan kondisi bangunan pendukung berupa saluran drainase dan TPT banyak yang pecah dan ambruk. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Perkumpulan Litipikor dan AHICW, disebutkan bahwa kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan pada bulan November 2021 dengan masa kerja selama 480 hari kalender, dengan pemeliharaan selama 365 hari kalender. Artinya pelaksanaan pekerjaan selesai pada bulan April tahun 2023, maka masa pemeliharaannya hingga bulan April 2024. Maka diduga rekanan tidak melaksanakan masa pemeliharaan pada pelaksanaan pekerjaan ini, di mana hal tersebut diduga dibiarkan oleh oknum PPK dari pelaksanaan pekerjaan ini. Karena itu, patut diduga telah terjadi perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang pada pelaksanaan pekerjaan ini yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjo, Dr. Randus Hasoloan Sitangang SPD, Jumat 3 Mei 2023, memberikan tanggapan atas narasi di sebuah TikTok yang diduga milik dari seorang oknum wartawan yang ada di Dairi. Dinarasikan bahwa oknum Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjo sangat arogan terhadap wartawan dengan mengancam wartawan yang berkunjung ke sekolahnya menggunakan senjata jenis shotgun. Selanjutnya, dinarasikan bahwa oknum Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sitinjo diduga telah menyalahgunakan bantuan dana BOS di sekolah ini. Dr. Randus Hasoloan Sitangang SPD ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya Jumat 3 Mei 2024 atas pemberitaan miring tersebut mengatakan bahwa berita yang dimaksud tidak benar dan merupakan berita hoaks. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan IPLT Samosir oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 3 Provinsi Sumatera Utara bersumber dana dari APBN tahun anggaran 2023 yang dikerjakan oleh PT Persauran Membangun senilai Rp10.428.381.575 saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan. Diperkirakan progres pekerjaan ini hanya masih sekitar 40%. Karena itu pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dana dari pinjaman luar negeri IBRD 8861 ini diduga tidak dapat dikerjakan sesuai waktu yang ditetapkan pada kontrak kerja dan berpotensi mangkrak. Data yang kami peroleh dari Deputi Data dan Riset Perkumpulan Litipikor dan AHICW menyebutkan bahwa kontrak pekerjaan ini ditandatangani pada tanggal 5 September 2023 dan jenis kontrak pekerjaan ini adalah kontrak tahun tunggal, bukan tahun jamak atau multi-years kontrak atau MYC. Lalu berdasarkan data yang tertera pada papan informasi yang ada di lapangan disebutkan bahwa masa pelaksanaan pekerjaan ini adalah 210 hari kalender. Karena itu pekerjaan ini seharusnya sudah selesai dikerjakan pada tanggal 5 April 2024 yang lalu. Penggunaan dana bantuan biaya operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 2 Uluan Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan diperhatikan publik. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan Litipikor dan AHICW, disebutkan bahwa pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Uluan ini telah menganggarkan dana BOS sebanyak Rp100 juta lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, sejumlah dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kaca jendela yang pecah, plafon yang ambrol, dan pengecatan dinding bangunan gedung SMP Negeri 2 Uluan ini.
Namun fakta membuktikan bahwa saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 2 Uluan ini sangat memprihatinkan. Karena itu, diduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Ditemukan plafon gedung sekolah ini banyak yang ambrol, kaca jendela yang pecah dan tidak diperbaiki, namun hanya ditempel dengan menggunakan material bambu. Performance cat dinding dan pelang nama sekolah ini ditemukan sudah kusam, luntur dan keriting, bahkan merek sekolah ini nyaris tak terbaca karena tidak dicat ulang. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru saat melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Tidak terlihat papan informasi penggunaan dana BOS di sekolah ini, sebagaimana dipersyaratkan pada juknis penggunaan dana BOS. Patut diduga hal itu dilakukan oleh oknum kepala sekolah agar publik tidak dapat mengontrol penggunaan dana BOS di sekolah ini. Karena itu diduga oknum kepala sekolah SMP Negeri 2 Uluan ini tidak mematuhi salah satu azas penggunaan uang negara, yakni azas transparansi. Diduga kuat bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 2 Uluan ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS di sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Dugaan adanya penyelewengan dana BOS di SMP Negeri 2 Uluan ini diduga dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Penggunaan bantuan dana biaya operasional sekolah atau BOS di SMA Negeri 1 Borbor Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan 2023 dipertanyakan publik. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Direktur Data dan Riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan Litipikor dan AHICW disebutkan bahwa pada RKSK 7 BOS untuk komponen pemeliharaan sarana dan prasarana pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Borbor ini telah menganggarkan dana BOS sebanyak 200 juta rupiah lebih. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, sejumlah dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada bangunan gedung SMA Negeri 1 Borbor ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini, kondisi fisik bangunan gedung SMA Negeri 1 Borbor ini tidak terpelihara dan tidak terurus. Karena itu, pengelolaan dana BOS di sekolah ini diduga tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Patut diduga bahwa sejumlah dana BOS tersebut di atas telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS sekolah ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Dugaan terjadinya penyelewengan tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Perkumpulan LITipikor dan AHICW menemukan adanya dugaan penyelewengan penggunaan bantuan dana BOS di SMP Negeri 1 Borbor Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Menurut bagian data dan riset Perkumpulan LITipikor dan AHICW pada tahap 2 dan 3 tahun anggaran 2022 dan tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2023, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Borbor ini telah menganggarkan bantuan dana BOS untuk komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKASK 7 sebanyak kurang lebih 51 juta lebih. Angka itu belum terakumulasi dengan dana BOS yang telah dianggarkan pada tahap 1 tahun anggaran 2022 dan tahap 3 tahun anggaran 2023. Bila sudah terakumulasi, kemungkinan jumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini akan bertambah. Menurut juknis penggunaan dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tersebut digunakan untuk memperbaiki kaca jendela yang pecah, plafon yang busuk dan jebol, pengecatan dinding dan plafon, serta memperbaiki mobiler berupa meja dan kursi siswa dan guru yang sudah rusak. Akan tetapi, berdasarkan investigasi yang dilakukan LITipikor dan AHICW di sekolah ini, mereka menemukan banyak kaca nako jendela yang pecah namun tak diganti, plafon yang busuk dan jebol namun tidak diperbaiki, dan cat dinding bangunan gedung yang sudah kusam, keriting, buram, dan luntur, serta banyak yang dicoret-coret. LITipikor dan AHICW menduga bahwa oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 Borbor ini telah menyelewengkan sejumlah dana tersebut di atas untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka. Dugaan tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba.
Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan penghubung Tornago dan Kecamatan Habinsaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dikerjakan oleh CVPG yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 senilai Rp199 juta lebih saat ini menjadi perhatian dan sorotan publik. Pasalnya, hingga saat ini pelaksanaan pekerjaan ini belum selesai dikerjakan dan diduga mangkrak. Kendati belum selesai, namun diduga kuat pelaksanaan pekerjaan ini diduga kuat sudah dibayar lunas. Hal ini diduga kuat dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Ditemukan pembangunan jembatan ini masih hanya pengerjaan 2 abutmen dan terasa dengan konstruksi pasangan batu. Terlihat pasangan batu tersebut ada yang diplester dan ada yang tidak diplester. Terkesan pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan asal jadi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba. Tampak sisa material pasir dimasukkan ke dalam karung goni dan disusun di samping abutmen. Ditemukan pasangan batu di bagian trase jembatan ini disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan campuran semen sehingga saat ini dapat dicabut-cabut. Hal ini kemungkinan disebabkan minimnya volume campuran material semen yang digunakan pada pasangan batu bangunan abutmen ini. Diduga volume campuran material semen yang digunakan pada pasangan batu bangunan abutmen dan trase jembatan ini minim, sehingga publik meragukan mutu bangunan abutmen dan trase jembatan ini. Hal ini tentu sangat membahayakan keselamatan masyarakat yang nantinya melewati bangunan jembatan ini. Penggunaan bantuan dana biaya operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 1 Persia Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, pengelolaan dana BOS, terutama dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah mulai tahun anggaran 2022 hingga 2023 di sekolah ini tidak digunakan sesuai juknis yang ada, sehingga diduga hal tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal itu disampaikan oleh Jamal Malau, investigator senior Perkumpulan Litipikor dan AHICW kepada wartawan. Menurut Jamal, pada tahun anggaran 2022 dan 2023, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Persia ini telah menganggarkan dana BOS sebesar Rp200 juta lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini. Berdasarkan juknis penggunaan dana BOS, sejumlah dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan yang terjadi pada bangunan gedung dan mobiler di sekolah ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah dan mobiler SMP Negeri 1 Persia ini tidak terurus dan tidak terpelihara. Karena itu, diduga pengelolaan dana BOS di sekolah ini tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Perkumpulan LITIPIKOR dan AHICW menemukan beberapa kejanggalan pada pelaksanaan 10 pekerjaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang dipusatkan di lokasi DTW Res Area Lumban PA Desa Tambunan Lumban PA Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Kegiatan ini menggunakan dana alokasi khusus pariwisata Kabupaten Toba tahun anggaran 2023 dengan total nilai sekitar Rp13 miliar lebih. Menurut LITIPIKOR dan AHICW, kejanggalan-kejanggalan tersebut berpotensi merupakan ketidaksesuaian terhadap yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja dari 10 kegiatan ini. Kendati demikian, namun saat ini diketahui pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba tetap menerima hasil pekerjaan tersebut pada tahap PHO, bahkan membayarnya hingga lunas. LITIPIKOR dan AHICW juga menduga bahwa dalam kegiatan ini dimonopoli oleh seorang rekanan yang berasal dari Kota Medan, sehingga diduga proses tender kegiatan-kegiatan tersebut bermasalah. LITIPIKOR dan AHICW mengatakan bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas merupakan unsur perbuatan curang yang dilakukan oleh oknum rekanan. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh oknum konsultan supervisi dan dugaan pembiaran dari pihak penggunaan anggaran, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba. Hal tersebut tentu akan memicu terjadinya kerugian keuangan negara dan memenuhi unsur dapat melanggar huruf A dan B Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI tentang tindak pidana korupsi mengenai perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang. Karena itu, untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara pada kegiatan ini,
LITP-Kor dan AHICW meminta kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Toba untuk segera memerintahkan pihak rekanan agar melakukan pengembalian dugaan kelebihan bayar pada pelaksanaan pekerjaan tersebut ke kas keuangan pemerintah Kabupaten Toba. Perkumpulan LITP-Kor dan AHICW menemukan adanya dugaan pengurangan lapisan volume dan penggunaan material cat yang tidak sesuai spesifikasi pada pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal, sedang beserta perabotnya SMP Negeri 1 Borbor atau DAK. Pekerjaan ini dikerjakan oleh CPA oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2023 senilai 1,6 miliar rupiah lebih. Selain itu, pemasangan prasasti dan pengadaan perabot juga diduga fiktif. Hal ini disebutkan oleh investigator senior Perkumpulan LITP-Kor dan AHICW Jamal Leonardus Malau kepada wartawan baru-baru ini di Bali G. Jamal mengatakan bahwa menurut analisa tentang pengecetan beton lama harus menggunakan cat sebanyak 3 lapis. Dan sebelum pengecetan dilakukan, permukaan beton atau dinding yang akan dicat harus dikikis dan disabun terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar cat yang digunakan tidak luntur. Penggunaan dana bantuan biaya operasional sekolah atau BOS di SMP Negeri 1 Habisaran Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 dan 2023 saat ini menjadi sorotan dan diperhatikan publik. Pasalnya, Pendati telah menganggarkan dana BOS yang cukup banyak pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, namun saat ini kondisi bangunan gedung di sekolah ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan data yang kami peroleh, dari bagian data dan riset Deputi Penyelidikan Perkumpulan LITP-Kor dan AHICW disebutkan bahwa pada tahap 2 dan 3 tahun anggaran 2022 serta tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2023, kepala sekolah SMP Negeri 1 Habisaran ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di RKS BOS K7 sekolah ini sebanyak 200 juta lebih. Angka tersebut belum terakumulasi jumlah dana BOS pada tahap 1 tahun 2022 dan tahap 3 tahun 2023. Karena saat ini laporan dana BOS pada tahap tersebut tidak ada dan belum ada. Bila sudah terakumulasi, maka jumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana tersebut di atas kemungkinan akan bertambah. Berdasarkan jenis penggunaan dana BOS, sejumlah dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan dan pengecatan bangunan gedung sekolah ini. Namun fakta membuktikan bahwa saat ini kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 1 Habisaran ini sangat memprihatinkan. Karena itu, diduga pengelolaan sejumlah dana BOS tersebut di atas tidak sesuai terhadap jenis penggunaan dana BOS yang ada dan diduga telah diselewengkan oknum kepala sekolah bersama-sama dengan oknum bendahara dana BOS SMP Negeri 1 Habisaran ini. Ditemukan performance cat dinding dan plafon sekolah ini pudar, kusam, dan keriting. Terlihat tiang selasar yang membusuk, kaca jendela banyak yang pecah dan saat ini ditutup dengan menggunakan papan yang bergambar alat kelamin laki-laki. Untuk kelas ditempel-tempel menggunakan triplex, plafon banyak yang busuk dan jebol. Fasilitas olahraga berupa tiang keranjang bola basket terlihat diganjal-ganjal dengan kayu. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru saat melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini. Papan informasi penggunaan dana BOS yang biasanya ditempelkan di papan mading sekolah tidak ada. Patut diduga hal itu dilakukan oleh oknum kepala sekolah ini agar publik tidak dapat mengontrol penggunaan dana BOS di sekolah ini. Karena itu, diduga oknum kepala sekolah SMP Negeri 1 Habisaran ini tidak menjunjung salah satu asas penggunaan uang negara, yakni asas transparansi. Karena itu, diduga kuat bahwa sejumlah dana BOS yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun anggaran 2022 dan 2023 di sekolah ini telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah dan oknum bendahara BOS sekolah ini untuk kepentingan pribadi, golongan, dan kelompoknya. Dugaan penyelewengan dana BOS di sekolah ini diduga dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Badan Jalan Provinsi Perseburuan Batas Labuan Batu Utara atau biasa disebut Labura, tepatnya di Pagar Gunung, Kecamatan Nastau, Kabupaten Toba, amblas hingga ratusan meter.
Longsor ini sendiri terjadi diduga akibat gerusan air pada saluran air yang ada di jurang jalan yang longsor ini. Terlihat jurang yang amblas cukup terjal. Hingga saat ini tidak ada dibuat tanda-tanda bahaya berupa list, agar pengguna jalan dapat mengetahui badan jalan ada yang longsor yang membahayakan. Kondisi ini mengancam keselamatan dari pengguna jalan yang melewati lokasi ini, terutama di malam hari, karena lokasi ini tidak memiliki fasilitas lampu penerangan jalan. Bila dibiarkan, ruas jalan dari Persuburuan ke Kabupaten Labuan Batu Utara ini terancam putus. Menurut warga sekitar, jalan yang amblas ini sudah terjadi bertahun-tahun, namun tidak ada perbaikan. Publik menduga kejadian ini disebabkan adanya pembiaran dari dinas terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan. Masyarakat Habinsaran, Borbor, dan Nasau, atau biasa disebut Habornas, meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara agar segera memperbaiki jalan yang amblas ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mulyono SD, MSI, yang kami hubungi melalui nomor WhatsApp 0811 6357 sekian, tidak memberi tanggapan atas kejadian ini. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum, Investigation Corruption Watch, atau yang dikenal dengan Perkumpulan Tipikor dan AHICW, menemukan beberapa ketidaksesuaian terhadap juknis penggunaan dana alokasi khusus atau DAK fisik, pendidikan dan peraturan, serta perundang-undangan tentang bangunan gedung pada pelaksanaan 5 pekerjaan yang bersumber dari dana DAK fisik pendidikan tahun anggaran 2023 yang bernilai miliaran rupiah di SMK Negeri 1 Sigupar. Ketidaksesuaian tersebut antara lain: 1. Mutu beton ring balok dan tiang bangunan yang digunakan tidak sesuai terhadap mutu beton bangunan yang dipersyaratkan. 2. Volume dan spesifikasi cat diduga tidak sesuai terhadap analisa pada Peraturan Menteri PUPER atau Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang pengecatan tembok baru. 3. Spesifikasi atap yang tidak sesuai terhadap spesifikasi atap yang dipersyaratkan pada juknis DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2023. 4. Tidak menggunakan ring balok atas bangunan dan sebahagian bangunan tidak menggunakan saluran sanitasi atau drainase. 5. Sebahagian pintu bangunan tidak menggunakan cerjak besi. 6. Kegiatan ini tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran 2023. Di Tipikor dan AHICW mengatakan bahwa mereka menemukan sisa material agregat batu pecah yang diduga digunakan untuk pengecoran ring balok, tiang dan fondasi bangunan masih tertumpuk di halaman pekarangan sekolah ini. Ditemukan agregat itu berukuran 3/5 cm. Padahal, menurut analisa tentang beton, ukuran agregat batu pecah yang digunakan untuk pengecoran beton adalah agregat batu pecah dengan minimal size 2/3 cm. Karena itu, Tipikor dan AHICW meragukan mutu beton ring balok, tiang beton, dan fondasi bangunan pada kelima bangunan gedung di SMK Negeri 1 Sigupar ini. Karena itu, beton bangunan-bangunan tersebut butuh pengujian laboratorium kembali. Hal ini disampaikan oleh investigator senior di Tipikor dan AHICW, Jamal Malau, kepada wartawan. Ya, kami sudah melakukan investigasi ya penggunaan dana DAK fisik pendidikan ya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 di SMK Negeri 1 Sigupar ya. Berdasarkan investigasi tersebut kami temukan adanya dugaan pengurangan lapisan cat atau volume cat ya dan penggunaan spesifikasi cat yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, ya kan? Baru yang kedua, dugaan fiktif penggunaan jerjak pintu. Dukung Tipikor dan AHICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share
dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.